Ya, teman-teman, kita lanjut lagi cerita novel kita. Oke, jangan lama-lama. Kita gaspol. Episode 82. CEO dingin dan gadis SMU. Alex mengemudi mobilnya dengan kecepatan sedang menuju ke SMU Garuda. Alex memarkirkan mobilnya tepat di tempat parkir khusus guru. Mobil mewahnya mengundang banyak perhatian warga sekolah. Kok tidak tempat biasa sih parkirnya? Lihat itu jadi pusat perhatian kita. Kesal Jenny. Memang kenapa? Aku akan menemui guru olahraga kamu dan langsung memintakan izin. Kalau cuma kamu sendiri yang minta izin, pasti masih ribet. Jawab Alex santai. Tahu gelap, sewot Jenny. Dia meminta tangan Alex untuk pamitan. Tak lupa pemuda itu mengecup dahi Jenny. Jenny segera keluar dari mobil. Diikuti Alex tak lama kemudian. Tapi Alex akan menggunakan masker serta kacamata hitam saat berkunjung ke sekolah. Ketika melihat Jenny keluar mobil, para siswa yang asyik langsung berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bicarakan, apalagi setelah melihat Alex juga keluar. Dengan gagah dan berwibawa, Alex masuk ke ruangan guru. Siapa guru olahraga kelas 12 yang hari ini mengetes ujian praktik? Tanya Alex dengan tegas. Dia tidak perlu basa-basi dulu dan langsung to the point mencari guru olahraga Jenny. Saya tuan. Jawab Pak Rudi. Ke ruangan saya sebentar. Pinta Alex pada guru tersebut. Rudi segera mengikuti Alex dengan perasaan berdebar-debar, takut kalau dia melakukan kesalahan dalam menjadi guru di sana. Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya Pak Rudi. Maaf, pagi-pagi sudah mengganggu jadwal Bapak. Saya cuma mau meminta kepada Anda untuk tidak mengizinkan siswa yang bernama Jennifer, anak 12 IPA 1, ikut ujian olahraga apapun. Ucap Alex. Maaf, apa ada alasan khusus? Sebab saya harus memberi alasan yang tepat pada Jenny dan juga murid saya yang lain. Ucap Pak Rudi. Dia istri saya dan kemungkinan sedang mengandung anak saya. Jadi saya tidak mau terjadi apa-apa pada bayi dan istri saya. Jawab Alex dengan jujur dan lugas. Pak Rudi juga kaget kalau ternyata pemilik yayasan ini sudah menikah dengan murid sekolahnya sendiri. Maaf kalau membuat Anda kaget. Pernikahan kami memang sifatnya rahasia. Istri saya takut kalau akan di DO. Jadi saya mohon Bapak cari alasan yang tepat atau Bapak diam-diam dulu. Biar dia minta izin dulu dan beri saja tugas lain. Seperti membuat makalah atau apa sebagai gantinya. Perlakukan dia sama dengan murid Bapak yang lain, cuman jangan diizinkan ikut olahraga. Ucap Alex berikutnya. Dia berdiri dari tempatnya, memakai kembali masker dan kacamata hitamnya, lalu keluar. Meski sudah memakai masker dan kacamata, tetap saja pesonanya tidak berubah. Tubuh atletisnya menjadi perhatian para siswi. Siapa sih dia? Lihat bodinya, bagus banget, pasti dia ganteng. Po si Mona. Oh, orang itu tadi datang bersama dengan Jenny, bisik temannya. Jenny lagi, kesal Mona. Sementara Jessica dan ibunya membuat sebuah rencana akan mencelakakan Jenny. Mereka menyewa orang supaya menyamar sebagai murid di SMU Garuda. Loh, harus membuat dia celaka. Kalau perlu mati sekalian, ucap Jessica dengan kesal. Tapi tarifnya beda ya bos. Dibuat cacat
tarif 2 juta. Kalau dibikin mati, tarifnya 10 juta. Bagaimana? Kalian tidak perlu lagi meragukan kemampuan gue. Kalau soal ini mah, selama ini tingkat kegagalan misi gue cuma 0,1%. Jawab si pembunuh bayaran tersebut. Oke, lu bunuh dia. Kalau bisa hari ini juga. Kalau berhasil, jangankan 10 juta. Lu akan gue bayar 20 juta. Jesse bahkan akan memberi 2 kali lipat dari tarif yang ditawarkan orang itu. Beres bos. Berikan foto orangnya. Si pembunuh meminta foto Jenny pada mereka. Jessica segera mengirim foto Jennifer ke HP orang tersebut. Sementara Jenny dan yang lainnya pergi ke lapangan untuk melaksanakan ujian. Guys, gue tidak bisa ikut ujian hari ini. Bisa bantuin gue tidak minta izin ke Pak Rudy, bisik Jenny pada Wednesday. Memang kenapa? Tanya Donna. Om Al melarang. Beberapa hari ini dia sakit dan malah mengira gue hamil. Jadi sebelum diperiksa, gue tidak boleh ikut olahraga dulu. Bisik Jenny lagi. What? Hah? Teriak Donna, dan sebelum dia melanjutkan kata-katanya, Jenny segera membungkam mulut si Donna. Donna mengangguk paham. Dia tahu maksud Jenny. Barulah Jenny melepasnya. Sudah berapa? Bisik Donna. Belum tahu atuh. Masih nanti sore periksanya. Atau habis sekolah. Jawab Jenny. Berarti gue mau punya keponakan dong. Dan anak dan adik lu ntar sepantaran dong. Bisik Donna lagi. Jenny hanya mengangguk saja karena Pak Rudy sudah sampai di lapangan. Pagi anak-anak, bagaimana sudah siap dengan kegiatan kita hari ini? Salam dari Pak Rudy. Pagi dan siap Pak. Jawab semuanya kecuali Jenny. Pak Rudy memperhatikan mimik Jenny yang nampak kebingungan. Dia nampak pucat, tidak seperti biasanya. Jenny, kamu kenapa? Sakit? Muka kamu juga pucat. Tanya Pak Rudy. Iya Pak, saya tidak enak badan. Boleh ikut ujian susulan atau mengerjakan tugas yang lain? Kata Jenny lirih. Siapa lagi yang saat ini sakit selain Jenny? Tanya Pak Rudy. Saya Pak. Lucy mengacungkan tangannya. Dia baru saja pulang dari rumah sakit. Oke, karena Jenny dan Lucy sakit dan tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian, maka saya akan memberi keringanan. Tapi bukan berarti tidak mendapatkan tugas. Kalian berdua harus membuat makalah tentang olahraga. Besok bisa dikumpulkan. Ucap Pak Rudy. Ya ini malah lebih parah lagi. Keluh Lucy. Tidak perlu mengeluh. Kalian berdua bisa mencari bahannya di perpustakaan. Untuk yang lainnya kita mulai saja dengan olahraga lari. Pak Rudy tidak menerima protes dan pura-pura tidak tahu siapa Jenny. Hari ini Jesslyn sengaja ke kantor Alex. Dia tidak menyerah walau mendapat penolakan dari resepsionis. Pagi kak, saya ingin bertemu dengan Pak Daniel. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Jesslyn menemui resepsionis itu. Maaf Di, apa adik sudah ada janji dengan Tuan Daniel? Tanya Dita resepsionis yang shift pagi itu. Belum. Tapi ini penting sekali. Ucap Jesslyn. Maaf, kami tidak bisa mengizinkan siapapun juga bertemu Mr. Daniel tanpa ada janji. Jawab Dita. Tapi Mbak, ini menyangkut nyawa istri beliau. Saat ini nyawanya dalam keadaan bahaya. Ucap Jesslyn. Dia tidak punya pilihan dan mengatakan pada Dita siapa tahu diizinkan.
Kalau boleh tahu Anda siapanya istri Mr. Daniel? Tanya Dita. Saya kakaknya. Saat ini kakak pertama kami dan ibu kami sedang merencanakan sesuatu. Tolong hubungi Mr. Daniel atau antar saya ke tempat Tuan Daniel. Gisline terus berusaha meyakinkan Dita dan berharap kalau dia tidak